Baik, kita langsung ke Bang Ari Aprian Harahap yang kemarin juga tersulut emosi dan sempat melaporkan peneliti BRIN Andi Pangerang yang saat ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Kenapa Anda sempat tersulut meskipun beliau sudah meminta maaf? Ya, baik. Pertama, ini malam yang sangat berbahagia tentunya bagi saya karena biasanya pembicara-pembicara yang hadir pada malam hari ini biasa saya lihat di televisi saja. Pada kesempatan hari ini bisa berdiskusi dan berdialog. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk diri saya ataupun kawan-kawan yang lainnya. Yang saya hormati abang-abang sekalian dan terkhusus kalau untuk Opung Ruhut Sitompul nggak bisa saya panggil abang. Ini opung saya, Horas Opung. Ya, ini karena kita masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama tentu pada kita dikagetkan pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Yang mana perbedaan mungkin penetapan Hari Raya Idul Fitri antara Muhammadiyah dan pemerintah mungkin bukan ini pertama kali yang terjadi, Mas. Tetapi yang membuat kita kaget adalah karena adanya komentar dari salah satu akun Facebook inisial APH yang mana kalau boleh saya bacakan komentarnya. Silakan. Di sini. Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan. Banyak bacot emang. Sini saya kalian satu-satu silahkan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan. Saya dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian. Kata-kata inilah yang sebenarnya membuat kami bertanya-tanya pada dasarnya di Angkatan Muda Muhammadiyah ini, kok apa yang membuat saudara APH ini melakukan komentar seperti ini. Dan terlebih setelah kami mencari tahu lebih dalam, ternyata saudara APH ini merupakan salah satu peneliti di lembaga yang seharusnya di dalamnya itu berisikan orang-orang yang akademis dan intelektual, yaitu di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Hal inilah yang membuat kami semakin kaget tentunya, dan sebagai warga Muhammadiyah kami diajarkan untuk tertib terhadap konstitusional. Kita menjalankan apa yang memang harusnya kita jalankan. Kita tidak mau terpancing dengan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan APH. Oleh karena itu kita menempuh jalur-jalur konstitusional yang disediakan oleh undang-undang negara kita. Oleh karena itu kami Angkatan Muda Muhammadiyah berbondong-bondong, bukan hanya di DKI Jakarta atau di pusat, di daerah-daerah juga seperti di Jogja, di Jawa Timur, itu mengadukan dan memberikan laporan terhadap saudara AP Hasanuddin ini. Hilaf, Bang. Alasannya hilaf. Dan setelah mengucapkan itu, mencuit itu, menulis itu di Facebook, ia ingin bertemu langsung dengan pihak Muhammadiyah, dengan jemaah Muhammadiyah agar dimaafkan. Iya, kalau itu kan kita lagi-lagi yang perlu kita lihat di sini, APH ini merupakan seorang peneliti di BRIN yang mana kami yakini bahwasannya kalau peneliti BRIN itu pasti sosok yang intelektual dan dia memahami segala konsekuensi terhadap apa yang dia lakukan, apa perbuatan dan perkataannya. Persoalan hilaf memang ya kami memaafkan itu, tetapi karena yang kami yakini dan di komentarnya juga sudah jelas beliau mengatakan silakan laporkan komen saya, ya kami menempuh jalur itu kira-kira, Mas. Dan itu tadi, kalau memang ini bukan persoalan perbedaan itu udah bukan pertama kali tentunya ini. Dan kenapa beliau, saudara APH ini memberikan komentar seperti ini. Tetapi berdasarkan perkembangan proses hukum kita juga mengikuti, Bareskrim Polri sudah menetapkan saudara APH ini menjadi tersangka dan sudah ditahan langsung di hari Minggu kemarin.
Dan kami tentunya sebagai Angkatan Muda Muhammadiyah, kader IMM DKI Jakarta mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian ini untuk mengamankan dan menahan saudara Ya. APH ini. Saat ini sudah ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sudah cukupkah bagi MM? Nah, yang perlu kita lihat selanjutnya adalah saudara APH ini bukan orang biasa begitu. Beliau juga merupakan seorang ASN yang mana ASN juga memiliki aturan-aturan terhadap etika mereka berkelakuan. Itu kemarin sudah coba kami tempuh. Kami mengadukan terhadap kepada kepala BRIN apa yang dilakukan AP Hasanuddin ini, dan alhamdulillah juga kemarin sidang majelis etik untuk saudara APH ini sudah dilaksanakan dan beliau sudah terbukti melanggar etik dari ASN di BRIN. Anda melihat tarik ulurnya lumayan alot tidak kemarin? Apa karena adanya desakan dari jemaah Muhammadiyah sehingga aparat bergerak cepat, atau memang sudah sesuai prosedur, diberi pelajaran, diberi ganjaran yang setara? Izin Mas, kalau kita di Muhammadiyah kita lebih disapa dengan warga persyarikatan, Warga bukan persyarikatan, jamaah bukan jemaah Ya. Muhammadiyah. Mohon maaf, Ya. saya ralat. Warga persyarikatan, Ya. silakan. Kalau kita lihat memang mau tidak mau memang prosedur hukum kan ada aturan-aturannya. Kita memang tidak bisa untuk memaksakan kehendak sendiri, lagi-lagi yaitu tadi kita tetap menunggu sesuai waktu yang ada. Yang penting itu berjalan pada rule-nya sesuai koridor yang sudah ditetapkan oleh hukum. Dan itu tentunya dengan sudah ditetapkannya APH ini sebagai tersangka, harapan kami juga tentunya proses etik di BRIN ini nantinya akan terus berjalan. Apa kira-kira yang dirasa dilanggar oleh APH ini dari pandangan beliau sebagai seorang ASN BRIN bisa tetap dilaksanakan. Oke, apakah Anda melihat juga lembaga negara yang menaungi APH itu sendiri BRIN perlu juga berkaca dan juga introspeksi dengan berbagai hal yang terjadi, tidak hanya sekali ini terjadi? Oh iya, kalau itu tentunya ya memang perlu. Kita lagi-lagi Angkatan Muda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DKI Jakarta menempuh jalur-jalur seperti ini bukan berarti kita benci atau tidak suka dengan BRIN atau lembaga negara manapun lainnya. Tetapi ini bentuk kepedulian kami, warga Muhammadiyah, kader-kader persyarikatan, agar bagaimana BRIN ini tidak disusupi atau dimasuki oleh pihak-pihak yang intoleran terhadap perbedaan. Bagaimana kalau misalnya na'udzubillah min dzalik, BRIN yang seharusnya menjadi pusat riset dan inovasi bangsa ini ke depannya, tetapi karena disusupi oleh oknum-oknum yang memperlemah nama BRIN itu sendiri, jadinya masyarakat kita tidak percaya dengan hasil-hasil riset dan inovasi dari BRIN ini. Ini kan bahaya kalau memang itu nanti terjadi ke Arahnya depannya. ke sana. Mbak Irma, Anda sepakat juga kah? Haruskah kemudian ini dilaporkan terlebih dahulu baru kemudian bergerak cepat kepolisian di sana, BRIN juga kemudian memberikan suaranya? Iya, yang pertama tentu seperti yang disampaikan Adinda saya tadi, bahwa polisi nggak bisa bergerak kalau nggak ada laporan, itu kan sudah protap. Tapi yang pasti pemerintah harus bertanggung jawab. Karena apa? Karena ini lembaga riset, disusupi oleh orang yang intoleran. Kok bisa gitu ya, kok bisa. Artinya apa? Artinya ini pemerintah tidak mawas diri. Ya, tidak punya tameng gitu ya untuk bisa melihat orang-orang yang harusnya duduk di sana itu orang-orang yang bersih. Orang-orang yang tidak membuat kegaduhan dan memperburuk nama pemerintah. Itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Dengan kejadian ini orang kan nggak berpikir gitu ya. Ini lembaga ini sebenarnya apa sih manfaatnya gitu. Kok malah ngomong yang nggak karu-karuan gitu. Padahal sementara yang busuk itu cuma satu. Oknum. Ya. Tapi kan akhirnya pemerintah yang buruk di depan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak sepakat dengan misalnya kenapa ini Muhammadiyah harus berang. Nggak sepakat saya. Yang harus berang itu seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia berang. Karena apa? Karena kan perbedaan Hari Raya Idul Fitri itu terjadi nggak cuma satu kali ini. Islam itu kan cabangnya banyak, hampir ribuan. Ya kan? Perbedaan itu Hanafi, Hambali, Maliki,
Syafei, itu semua bisa satu sama lain bisa berbeda. Tapi apakah kemudian kita harus menafikan salah satu dari beliau-beliau? Kan enggak. Gitu. Jadi enggak boleh juga sembarangan ngomong gitu. Jadi Pak KSP, tolong pemerintah ini harus tanggung jawab nih. Enggak boleh lagi disusupi orang-orang yang intoleran seperti itu. Ibu Irma yang harus dikaji, harus dievaluasi ini lembaganya secara keseluruhan atau hanya orang-orangnya saja yang patut dievaluasi karena mereka mungkin tidak tahu batasan etika ketika bermain media sosial sehingga merugikan nama besar lembaganya. Pimpinan lembaganya yang salah. Kok bisa kecolongan? Itu jelas kok, tampangnya aja udah begitu. Ya, itu pasti orang-orang intoleran dengan tampang-tampangnya seperti Kalau itu. tampang sama urusan fisik sama Agak beda intoleran lah. rasanya tidak ada korelasinya. Tidak ada korelasinya, Bu. Ada korelasinya. Lihat aja dengan wajah yang seperti itu, yang nantangin orang, nantangin orang, ya, halalkan darahnya, gitu ya. Bisa nggak kita halalkan darahnya? Tuh tampang-tampang seperti itu nggak boleh dibiarkan, itu ada di Indonesia. Merusak persatuan dan kesatuan bangsa kok. Dan pemerintah harus berkaca, pemerintah harus memperbaiki itu. Ini duit rakyat udah banyak nih dikeluarkan untuk BRIN. Kalau hasilnya cuma itu untuk apa? Bubarin aja. Akhirnya kan orang akan bilang seperti itu. Betapa sayangnya lembaga ini bermanfaat loh untuk kemajuan bangsa ini. Karena apa? Karena dia mengedukasi, mensupport semua riset-riset yang ada untuk kebaikan Indonesia ke depan. Tapi hasilnya kok kayak gitu. Artinya pemerintah harus betul-betul melihat orang-orang yang berada di dalamnya itu tidak boleh orang-orang yang membuat kegaduhan dan memperburuk muka pemerintah. Kan seperti itu. Ada lagi saya baca juga sebelumnya yang Pancasila. Itu bilang bahwa Pancasila itu, agama itu musuh Pancasila. Kan bodoh gitu loh. Tolol gitu ya. Sudah jelas di Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Ngomong kayak gitu. Itu kan sudah diralat, didetik. Mau diralat mau apa menurut saya itu kesalahan fatal. Itu kesalahan fatal Romo, nggak boleh gitu. Apalagi dia adalah ketua gitu, itu nggak boleh terjadi. Orang pinter loh. Itu didetik mengakui bahwa nggak boleh Romo, kita nggak boleh mentoleransi hal-hal yang seperti ini. Boleh Bu Irma kita Kita dengarkan tuntaskan klarifikasi dulu untuk Romo. Silakan Romo. Kalau faktanya nggak benar ya harus kita luruskan. Jadi kalau membaca teks itu harus lihat konteks, koneksi sosialnya. Jadi detik itu ngakui, kemudian detik meluruskannya. Itu kan fakta. Jadi kalau diambil sepotong-potong itu terus dimanipulasi untuk agenda kepentingan politik tertentu ya repot. Bangsa ini harus dewasa dan harus cerdas melihat apakah fakta itu betul atau tidak. Ini barulah kita punya kecerdasan. Lah kalau hanya kepentingan manipulasi politik, ya repot. Ini pembenturan. Mohon maaf dengan segala ketulusan hati saya. Karena itu ada persoalan dan detik sudah meluruskan. Mohon maaf Romo, saya menghargai apa yang Romo sampaikan. Tapi Romo harus tahu juga akibat dari bahasa narasi yang disampaikan oleh beliau, ini merusak pemerintah loh. Karena beliau adalah bagian dari institusi negara, nggak boleh seorang akademisi loh, ya nggak boleh ada pengecualian dalam negara ini, nggak boleh ada pengecualian. Yang salah kita bilang salah, maka kita harus perbaiki. Tapi nggak boleh juga kemudian ngeles, nggak boleh ngeles deh, nggak boleh ngeles. Pemerintah nggak boleh ngeles, perbaiki, nggak boleh ngeles, perbaiki, itu aja. Yang lain kita dengarkan dulu. Romo silakan. Mohon maaf, jadi Mbak punya agenda tersembunyi. Jadi gini, kita harus membaca dan detik sudah meluruskannya. Dan itu kan faktanya memang tidak begitu. Jadi kita ini harus masyarakat yang cerdas. Masyarakat cerdas itu, elit politik bertanggung jawab, jangan jadi provokator. Ibu Irma sama Romo Beni, mungkin masyarakat perlu diulang lagi. Kalimat mana yang tadi dimaksud Romo Beni tidak benar sama sekali? Coba Ibu Irma, bagian kalimat mana coba? Diulang lagi poin mana yang jadi gini, saya tanya sama Romo. Kita dengarkan dulu Bu Irma, Romo. Nggak ada. Coba diam dulu, coba. Pancasila itu nggak ada. Ya. Tapi judulnya kalau Anda baca detik dengan baik, sebenarnya tidak menggambarkan itu. Substansinya bukan itu. Baik, kami sudah tangkap Romo.
Coba Perjudian coba ngomong adalah itu satu-satu. Jangan sampai agama dimanipulasi untuk kepentingan politik. Oke. Tapi judulnya bete itu di Boleh judulnya bergantian itu Romo tidak Beni sama Ibu sesuai. Irma, Romo Beni sama Ibu Irma supaya narasinya itu utuh, supaya masyarakat juga clear. Jelas ya. Mereka Silakan, Bu Irma. Ya, bingung, nggak lihat simpang aja siur. kan ada. Ditahan dulu, Cari aja Romo di Beni. detik Romo ada Beni ditahan alatnya sejenak, kok. mohon Detik maaf. menjelaskan Ya. kok. Baik. Kan kita bicara fakta objektif, jangan bicara Romo beda Beni nanti politik. kami kasih kesempatan, Kalau Romo Beni. kita mau cerdas ya cerdas, mohon maaf. Ya, Romo kita Gitu sudah loh. tangkap. Kita tahan dulu. Kita boleh bergantian ke Bu Irma ya. Silakan Bu Irma. Narasi yang mana Ibu Irma? Tidak ada katanya. Narasinya jelas Oke, ya diulangi boleh. bahwa beliau menyatakan agama itu musuh Pancasila. Jadi sekarang gini, rakyat Indonesia ini semuanya itu enggak ada. semua. Kalau ada, itu detik yang memberi judul. Woi, diam dulu. Anda nggak Orang lagi membaca dengan ngomong. baik. Kenapa sih? Bisa Coba nggak Anda diam? Oke, baca baik. teks Bu Irma, dalam koneksi Romo, sosial, dalam kami tahan dulu. konteksnya. Kami tahan Mohon dulu Bu maaf. Irma dan Romo. Mohon maaf dengan segala hormat kami akan jeda dulu. Catatan demokrasi kembali untuk Anda saat lagi.